A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kita akan membahas kesempurnaan di dalam mengenal Allah. Jujur saudara, selama ini kita memahami terbalik. Sebagian orang berpandangan bahwa syariat dulu, baru tarekat, baru hakikat, baru ma'rifat. Ini keliru. Keliru. Sangat keliru. Mestinya ma'rifat dulu, baru hakikat, baru tarekat, baru syariat. Artinya kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Ilmunya dulu. Sekali lagi, ilmunya dulu. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Setelah kita mengenal Allah, kita mendekatkan diri kepadanya. Setelah kita betul-betul dekat, mengenal, menyaksikan, kita akan mencintai. Setelah kita cinta, kita akan berbuat, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbalik. Karena beginilah atau seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal Allah dulu. Beliau berhalak di Gua Hira. Subhanallah. Beliau tidak langsung melakukan sholat dan lain sebagainya. Sebelum dia mengenal Allah, dia mengenal Tuhannya dulu. Siapa yang perintah? Siapa yang menyuruh melakukan? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Alasannya apa? Mana mungkin kita melakukan sesuatu tanpa mengenal yang perintah? Mana mungkin kita menyembah Allah tanpa kenal yang kita sembah? Jadi ilmunya dulu. Ilmunya dulu yang kita harus fahami. Kita mengenal dulu. Setelah kita kenal, kita mendekatkan diri kepadanya.
Setelah kita betul-betul dekat, menyaksikan, kita harus mencintai. Setelah kita mencintai, kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, Sang Kekasih. Jadi ma'rifatullah, hakikat, tarekat, syariat. Setelah pada mencapai tingkat syariat, disitulah kita mengalami karam, bakah dengan Allah. Artinya apa? Ini artinya di dalam setiap tindakan itu kita tidak lagi merasakan semua itu di dalam setiap perbuatan tindakan kecuali perbuatan Allah. Kita bakah karam di dalam Allah itu sendiri. Jadi kita salah besar ketika kita mengatakan orang sudah sampai ma'rifatnya, tidak lagi bersyariat. Bahkan ada sebagian saudara kita mengatakan orang ma'rifat itu haram baginya sholat. Na'udzubillah. Ini pelajaran yang tanggung. Kita merasakan karam, bakah dalam Allah itu ada pada tingkatan syariat. Ma'rifat itu hanya awal pengenalan. Setelah kita kenal, kita mendekatkan diri kepadanya. Setelah kita dekat, kita betul-betul menyaksikan. Di situ akan muncul cinta. Setelah kita mencintai, menyatu Sang Kekasih, disitulah kita karam, bakah bersamanya. Artinya apa? Di dalam segala perbuatan itu tidak ada rasa kita kecuali rasanya. Seperti apa rasanya? Tidak ada yang bisa mengungkapkan masalah ini kecuali orang-orang yang mengalami. Bagaimana cara mengalaminya? Subhanallah. Ada satu tingkatan cara mengalami sehingga betul-betul merasakan seperti apa rasanya. Orang-orang yang mencapai tingkatan ini, dia tidak sanggup, bahkan tidak mampu menemukan apa yang dirasakan di dalam Al-Quran. Tapi dia mampu menguraikan apa yang di dalam Al-Quran. Artinya apa? Apa yang dia rasakan tidak ada ditemukan di dalam Al-Quran. Tidak ada ayatnya. Tapi dia bisa memahami apa yang terkandung semua di dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi kita ilmunya dulu, saudara. Apa artinya? Rohnya dulu yang kita fahami. Karena roh dengan jasad itu memang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ibarat tubuh dengan nyawa itu tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan, maka tidak ada yang bisa nampak.
Nyawa membutuhkan raga, dan raga membutuhkan roh. Kalau cuma nyawa atau roh, tidak bisa. Biswi, tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau cuma sekedar raga atau jasad, tidak ada roh, tidak bisa juga. Jadi saling membutuhkan. Roh menyaksikan jasad, jasad menyaksikan roh. Jangan pernah dipisahkan masalah ini. Ibarat tubuh ini adalah syariat. Roh itu adalah ilmu. Syariat tanpa ilmu, jangan dulu bangga. Dan ilmu tanpa syariat juga tidak bisa. Karena ini harus saling membutuhkan. Di jasad inilah kita bisa menyaksikan kebesaran Allah, kenyataan Allah yang sangat nyata. Allah itu sangat nyata. Nyata daripada nyata. Justru Allah itu yang nyata, insan tidak nyata. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti Allah yang nyata, bukan kita. Subhanallah. Inilah perjalanan orang-orang mengalami bakar dengan Allah, mengalami karam dengan Allah. Apa yang dia alami tidak menemukan di dalam Al-Quran, tapi dia mampu menguraikan segala apa yang tercantum dalam Al-Quran. Inilah disebut tidak ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi mengenal Allah itu adalah langkah awal. Baru mengenal. Artinya ma'rifatullah itu baru mengenal. Semoga saudara bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.